Insya Allah, siap Cak? Siap dong. Baik, terima kasih Kak Fi. Sapa dulu teman-teman ya Cak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Masya Allah, anak soleh dan solihah semuanya pasti mendengarkan kisah Gamsa. Iya betul. Nah kali ini Bunda Atin mau membawa kisah apa nih Cak? Lah, kan tak tahu, Bunda Atin kan yang berkisah. Baik Cak, kita tadi sudah sarapan. Belum, aku lapar banget nih ya Allah. Kayaknya Allah gak sayang nih sama Cak Kercita. Kok nggak sayang? Ya ini Staki ini jangan ternyata ini aku terlalu makan, aku lapar, ternyata aku tuh nggak sayang sama Karcita, terus nggak dikasih rezeki gitu buat makan ya Allah. Bukan begitu. Bunda Atin hari ini tuh mau berkisah, judulnya Semangkuk Susu untuk Sahabat. Tahu nggak sahabat yang dimaksud di sini siapa? Siapa Anda? Abu Hurairah. Oh, Abu Hurairah, aku tahu dia kan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Iya betul. Nah Cak, ketika Cak Garjita lapar, atau kita atau teman-teman semuanya pernah merasakan lapar, bukan berarti Allah nggak sayang sama kita. Nah sekarang Abu Hurairah itu pernah lapar loh. Apa Allah nggak sayang sama Abu Hurairah? Sayang dong, dia kan ahli ilmu. Iya, dia ahli ilmu. Berarti bukan berarti kalau Cak Garjita lapar itu Allah nggak sayang. Ya, terus gimana kisahnya? Ya, teman-teman semuanya sudah tahu ya kalau Rasulullah itu lahir di kota Mekah dan mendapat wahyu, diangkat menjadi nabi dan rasul pun di kota Mekah. Iya, tapi kasihan aku ndak. Kenapa? Dakwahnya itu loh ya Allah, dihalang-halangi orang kafir Quraisy. Iya, sampai pada suatu saat Rasulullah tidak dibunuh. Maka Allah menyuruh Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Nah, di sini Islam berkembang dengan pesat, Cak. Dan perlu teman-teman ketahui yang hijrah bukan hanya Rasulullah. Terus siapa? Para sahabat yang cinta sama Rasulullah, cinta sama Allah, cinta sama Islam juga ikut hijrah. Nah, hijrah ini bukan langsung satu keluarga hijrah semua, Cak. Loh, terus gimana? Hijrahnya karena ada anak yang masuk Islam tapi orang tuanya nggak mau masuk Islam. Nah, jadi ada yang anak tanpa orang tua, adik tanpa kakak, istri tanpa suami. Oh, bisa gitu ya ndak ya? Karena sayangnya kepada Rasulullah dan tentu saja kepada Allah. Oh ya Allah, mereka hebat luar biasa ya. Iya luar biasa. Harta keluarga ditinggal ya demi cinta Islam. Nah, maka beberapa sahabat ketika hijrah mereka tidak punya keluarga, tidak punya harta. Mereka sama Rasulullah dikasih tempat tinggal di Mana? di masjid ya. Gitu ndak? Iya, dan makanya dari mana? Ya dari sedekahnya para sahabat dan tentu dari Rasulullah juga gitu, Cak. Oh, jadi apa hubungannya nih dengan Abu Hurairah? Nah, jadi para kaum Ansor, nah atau sahabat Ansor ya, jadi teman-teman sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu disebut sahabat Ansor. Nah, sedangkan sahabat-sahabat yang di Madinah itu namanya Mengajarin gitu. Jadi teman-teman, mereka yang tidak punya keluarga, yang tidak punya harta, yang tadi sama Rasulullah disuruh tinggal di masjid, beliau-beliau ini disebut kaum sufah atau ahlu sufah. Nah, di situ ada ketuanya atau ada pimpinannya. Pimpinannya yaitu Abu Hurairah. Oh, gitu. Iya betul. Jadi Abu Hurairah jadi pimpinannya kaum sufah. Nah, teman-teman, kaum sufah ini mereka bisa makan atas sedekahnya Rasulullah dan para sahabat yang lain. Nah, hingga suatu saat nih Abu Hurairah tak jarang perutnya terasa lapar. Sampai Abu Hurairah tuh pingsan di masjid. Dikira sakit, tapi ternyata Abu Hurairah berkata, "Tidak ada yang membuatku pingsan kecuali rasa lapar yang amat sangat." Ya Allah, seorang Abu Hurairah gitu ya ndak ya? Seorang Abu Hurairah
ternyata pernah merasakan lapar, bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Nah, pada suatu hari pernah nih Abu Hurairah merasakan lapar juga. Sampai Abu Hurairah tidur, perutnya itu diletakkan di tanah, Cak. Tengkurap gitu. Iya, tengkurap. Kenapa kok begitu? Karena Abu Hurairah pengen ketika perutnya itu mepet ke tanah, nanti laparnya akan hilang. Ya nggak hilang Anda, latarnya itu akan hilang kalau dikasih makan gitu loh. Betul, tapi Abu Hurairah saat itu nggak punya makanan. Jadi Abu Hurairah tengkurap tidur, tapi ternyata perutnya semakin melilit. Akhirnya Abu Hurairah pun pergi ke rumah sahabat Abu Bakar. Untuk minta makan nih. Dengerin dulu. Ternyata Abu Hurairah datang ke rumah Abu Bakar tidak meminta makanan. Abu Hurairah bertanya tentang keilmuan, tanya asbabul nuzul, ayat-ayat ini diturunkan Allah. Tanya ini dan itu, dan Abu Bakar dengan senang hati menjelaskan semua yang ditanyakan oleh Abu Hurairah. Padahal sebenarnya Abu Hurairah itu, Cak, berharap Dikasih makan. Nah gitu nggak dilang. Kalau cakar kita ya dilang lah. Kalau lapar aku tetap pasti ngasih. ya pasti ngasih. Cuma begitu adabnya para sahabat dulu. Para sahabat tidak pernah menceritakan kesusahan atau kesulitan hidupnya kepada orang. Lalu Ceritanya hanya kepada Allah. Mereka merasa malu jika meminta bantuan kepada manusia. oh ya Allah, nggak kayak cakar kita sukanya ngeluh ya. Ya Allah, taki-taki sudah ngeluh. Nah, makanya kita harus tiru para sahabat. Akhirnya Abu Bakar pun berkata, "Wahai Abu Hurairah, semua pertanyaanmu sudah aku jawab. Apakah masih ada pertanyaan yang lain?" Abu Hurairah pun menjawab, "Tidak ada wahai Abu Bakar, aku pamit untuk pulang." Ternyata Abu Hurairah tidak pulang. Nah, pasti dia mampir ke warung. Bukan juga. Ternyata Abu Hurairah lanjut ke rumahnya Umar bin Khattab. Nah, jangan ke rumah yang Khattab. Kenapa? Aku takut sama pedangnya. Bukanlah. Umar bin Khattab ya akan menghunus pedangnya pada musuh-musuh Allah. Kalau Abu Hurairah yang enggak lah. Oh gitu ya. Iya. Ternyata ngapain coba ke sana? Ya, pasti dia akan tak makan dong. Enggak juga, sama. Abu Hurairah pun merasa malu untuk menceritakan rasa laparnya kepada Umar bin Khattab. Maka Abu Hurairah pun sama bertanya tentang keilmuan. Dan Umar bin Khattab pun menjawab dengan gamblang, panjang, lebar. Waduh, kalau aku gitu yang ngantuk dah. Ya itu bedanya cagar kita sama Abu Hurairah ya. Ya, nah terus sudah lapar, malah dapat kuda yang banyak. Bukan gitu. Kan emang Abu Hurairah tanya. Nah akhirnya pun sama Umar bin Khattab tanya kepada Abu Hurairah. "Wahai Abu Hurairah, apakah masih ada sesuatu yang ingin kau tanyakan padaku?" Abu Hurairah pun menjawab dengan lemas, "Tidak wahai Umar, terima kasih atas ilmu yang kau berikan. Aku pamit pulang. Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Nih yang jawab Umar bin Khattab. Aku nirukan. Oh iya, Bet. Setelah itu Abu Hurairah pun duduk bersandar di bawah pohon. Pasti lemes dia. Terus kena angin setoi-setoi tidur deh. Bukan, perutnya lapar sulit untuk tidur. Maka lewatlah manusia pilihan, manusia utama yang akhlaknya paling baik. Wah, ini pasti Rasulullah. Betul. Nah, bedanya Rasulullah dengan kita dan para sahabat nih, Cak. Dengan melihat saja Rasulullah itu sudah tahu loh. Tahu kalau Abu Hurairah lapar? Iya, tahu kalau ada umatnya yang sedang lapar. Maka Rasulullah memanggil Abu Hurairah bahwasanya, "Wahai Abu Hir, bangkitlah dan ikut datang ke rumahku." Wah, pasti seneng nih Abu Hurairah. Senang Abu Hurairah pun bersuka cita menyambut panggilan Rasulullah. Pasti Rasulullah akan kasih makan. iya. Dalam benak Abu Hurairah begitu, pasti Rasulullah akan kasih makan. Nah, maka dengan sukacita Abu Hurairah pun ikut ke rumah Rasulullah. Sampai di rumah Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada Bunda Aisyah. Tahu nggak Bunda Aisyah? Ya tahu lah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Bersama baginda kau pernah main lari-lari. Berarti siapanya? Istrinya dong, istri yang paling cantik, Humairah. Iya betul, pinter Amen ya.
Nah, kita lanjut. Rasulullah bertanya kepada Bunda Aisyah bahwasanya, wahai Aisyah, apakah ada makanan yang bisa kita berikan kepada Abu Hurairah? Nah, aku mulai sedih nih. Kenapa? Kan jarang ada makanan di rumah Rasulullah. Kita dengar jawabannya Bunda Aisyah. Nah, tapi jawabannya gimana, Cak? Waduh, kayaknya aku trik dulu nih. Iya, biar teman-teman bisa ambil minum dulu ya. Oke, kita lanjut nanti.